Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Irfa Dwiyanti, mahasiswa tingkat 1A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan menjelaskan 5 jenis termometer yang umum digunakan beserta karakteristik dan cara kerjanya. Yang pertama adalah termometer air raksa atau termometer alkohol. Termometer raksa adalah termometer yang pipa kacanya diisi dengan raksa. Yang sering dijumpai dalam keseharian adalah termometer raksa dengan skala Celcius. Termometer raksa biasanya ada tanda yang dikalibrasi pada tabung sehingga membuat temperatur dapat dibaca sesuai panjang air raksa di dalam gelas. Bervariasi dengan suhu. Untuk meningkatkan ketelitian pada termometer tersebut, biasanya ada bohlam air raksa pada ujung termometer yang berisi besar air raksa, pemuaian dan penyempitan volume. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan termometer raksa. Keuntungan termometer raksa yang pertama adalah raksa mudah dilihat karena mengkilat. Yang kedua, raksa tidak membasahi kaca ketika memuai atau menyusut. Yang ketiga, pemuaian sangat teratur. Kekurangan termometer raksa yang pertama adalah sukar diperoleh karena harganya cukup mahal. Yang kedua, tidak dapat mengukur suhu rendah. Yang ketiga, raksa termasuk zat beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah. Termometer alkohol merupakan termometer yang menggunakan alkohol sebagai media pengukur. Termometer alkohol ini merupakan alternatif dari termometer raksa dengan fungsi yang sama. Tetapi berbeda dengan raksa, dalam termometer kaca, isi termometer alkohol tidak beracun dan bisa menguap lebih cepat. Dalam termometer alkohol diberi ruang bagian atas cairan, yaitu merupakan cairan dari nitrogen uap dari cairan. Apabila suhunya meningkat, maka volumenya naik. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan termometer alkohol. Keuntungan termometer alkohol yang pertama adalah alkohol lebih murah dibandingkan dengan raksa. Yang kedua, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat dingin, misalnya suhu di daerah kutub. Yang ketiga, alkohol teliti. Karena kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Kekurangan termometer alkohol yang pertama adalah alkohol memiliki titik rendah, yaitu 78 derajat Celcius sehingga pemakaiannya terbatas, antara lain tidak dapat mengukur suhu air ketika mendidih. Yang kedua, alkohol tidak memiliki warna sehingga harus diberi warna terlebih dahulu agar mudah dilihat. Yang ketiga, alkohol membasahi atau melekat pada dinding kaca. Cara kerja termometer raksa dan termometer alkohol. Ketika suhu meningkat, alkohol atau air raksa yang berada di dalam wadah akan memuai sehingga panjang kolom alkohol atau air raksa akan bertambah. Sebaliknya, ketika suhu menurun, panjang kolom alkohol atau air raksa akan berkurang. Pada bagian luar tabung kaca terdapat angka-angka yang merupakan skala termometer tersebut. Angka yang ditunjukkan oleh ujung kolom alkohol atau air raksa merupakan nilai suhu yang diukur. Yang kedua adalah termistor termometer atau termometer tahanan. Termistor adalah alat atau komponen sensor elektronika yang dipakai untuk mengukur suhu. Prinsip dasar termistor ini adalah perubahan nilai tahanan jika suhu atau temperatur yang mengenai termistor ini berubah. Cara kerja termistor menyesuaikan perubahan nilai resistansinya berdasarkan besar kecilnya suhu. Suhu tersebut akan mengenai bagian dari termistor, sehingga terjadi perubahan nilai resistansi di dalamnya. Yang ketiga adalah termometer elemen atau termokapel. Termokapel adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Beberapa kelebihan termokapel yang membuatnya menjadi populer adalah responnya yang cepat terhadap perubahan suhu dan juga rentang suhu operasionalnya yang luas. Prinsip atau cara kerja termokapel ini sangat sederhana.
Termokopel hanya terdiri dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Satu jenis logam konduktor yang terdapat pada termokopel akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap, sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Yang keempat, pirometer optik. Pirometer optik adalah sebuah instrumen pengukuran temperatur yang menggunakan prinsip pancaran radiasi benda panas atau pantulan radiasi panas dari benda yang terukur. Pirometer optik merupakan termometer sekunder. Dalam arti, pirometer optik digunakan untuk mengukur temperatur di atas 10.000 Celcius sampai 12.000 Celcius. Mengapa demikian? Karena suatu benda yang bertemperatur dari 5.000 Celcius akan memancarkan cahaya yang dapat dilihat atau cahaya tampak. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam kegelapan. Prinsip atau cara kerja pirometer optik yaitu dengan mengukur radiasi pada salah satu warna atau panjang gelombang. Pirometer optik bekerja berdasarkan pengukuran radiasi pada suatu panjang gelombang tertentu. Radiasi dinyatakan oleh terang benda tersebut pada warna yang sesuai dengan panjang gelombang. Pengukuran terang benda dilakukan dengan cara membandingkan dengan suatu lampu standar yang terangnya dapat diukur. Dengan mengatur arus yang melalui lampu, filamen dari lampu dapat dibuat sama terang dengan benda yang akan diukur suhunya. Bila terang, filamen dan benda yang telah sama, maka keduanya akan terlihat baur menjadi satu. Bila suhu salah satu lebih tinggi, maka akan terlihat berbeda. Besarnya arus yang melalui filamen lampu dapat langsung dikalibrasi menjadi temperatur dari benda tersebut. Yang kelima, termometer gas volume tetap. Termometer gas volume tetap dibuat berdasarkan pada perubahan tekanan gas karena adanya perubahan temperatur. Volume gas dapat membesar karena kenaikan temperatur yang diikuti oleh penurunan tekanan gas dan dapat mengecil karena penurunan temperatur yang diikuti oleh kenaikan tekanan gas. Jadi, pada termometer gas volume tetap, thermometric property-nya adalah tekanan gas yang diwakili oleh perubahan panjang kolom air raksa. Cara kerja termometer gas volume tetap. Termometer ini tersusun atas pipa 1 dan pipa 2 yang saling terhubung, dan ujung pipa 1 tersambung dengan kontainer berisi gas. Volume gas dijaga agar selalu tetap. Ketika suhu bertambah, tekanan gas juga bertambah. Dalam pipa 1 dan pipa 2 terdapat air raksa. Volume gas dijaga agar selalu konstan dengan cara menaikkan atau menurunkan pipa 2 sehingga permukaan air raksa dalam pipa 1 selalu dalam tanda acuan. Jika suhu meningkat, tekanan gas dalam tabung juga meningkat. Karenanya, pipa 2 harus diangkat lebih tinggi agar volume gas selalu konstan. Tekanan gas dapat diketahui dengan membaca tinggi kolom air raksa dalam pipa 2. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.